pupuk organik dalam kemasan. Saya mengharapkan tanaman saya bisa subur dengan ini. Kemudian saya membeli namanya zat perangsang tumbuh, saya beli toko pertanian, itu pun organik saya beli juga. Kemudian saya beli potre yang bagus, kemudian saya beli juga polybag yang banyak. Kemudian banyak hal yang saya baca dari literatur, saya beli ini, beli itu. Akhirnya tekor. Nenek moyang kita dulu dalam berkebun nggak pernah tuh yang namanya mengenal pupuk kimia, kemudian hormon, zat perangsang akar, zat perangsang tumbuh, pestisida kimia tuh nggak pernah. Jadi, apakah kita bisa menerapkan ilmu nenek moyang kita sekarang di era modern kayak gini? Jawabannya bisa, pasti bisa. Yang pertama, kita sebagai petani modern, kita sebagai petani yang hidup di zaman sekarang, kita harus rubah dulu pola pikir kita. Bertani adalah memanfaatkan kesuburan tanah untuk menumbuhkan segala macam jenis tanaman, pohon, rumput, semuanya. Hanya ada 3 hal bagi saya yang penting untuk kita perhatikan dalam bertanam. Pertama adalah 1, cek kesuburan tanah. Cara ceknya gimana, Gan? Jadi kita nggak usah terlalu berpikirnya itu mumet gitu. Jadi seperti saya contohnya, ketika saya melihat ada tanah di samping saya, ketika saya bisa melihat ada rumput bisa tumbuh di sana, saya bisa simpulkan di sana memungkinkan untuk kita menanam sesuatu. Tanah itu subur. Sudah sampai di sana aja. Kita simpulkan begitu. Yang kedua adalah tanah itu bisa digemburkan atau punya kegemburan yang bagus. Tidak muluk-muluk tanah yang seperti di Afrika atau terra preta yang sering saya bahas. Nggak usah kayak gitu juga. Yang penting tanah itu udah bisa kita tanamin, tanah itu kita bisa cangkul, itu berarti tanah kita sudah gembur. Sesederhana itu, Gan. Yang ketiga, penyerapan air diterima dengan baik oleh tanah. Jadi ketika kita melihat tanah, kita siram dengan air. Ketika air itu bisa menyerap dalam tanah, itu artinya tanah itu sudah memenuhi syarat untuk bisa kita tanami. Jadi, ilmu bertani secara versi saya di Bali Organic TV adalah kita menyederhanakan pola pikir. Awal-awal saya berkebun, juga sama seperti Anda, mayoritas. Saya mengharapkan banyak syarat untuk bisa tanaman saya hidup tumbuh subur. Misalkan saya pertama kali membeli langsung pupuk organik buatan, jadi pupuk organik dalam kemasan. Saya mengharapkan tanaman saya bisa subur dengan ini. Kemudian saya membeli namanya zat perangsang tumbuh, saya beli toko pertanian, itu pun organik saya beli juga. Kemudian saya beli potre yang bagus, kemudian saya beli juga polybag yang banyak. Kemudian banyak hal yang saya baca dari literatur, saya beli ini, beli itu. Akhirnya tekor. Ya, seperti itulah. Jadi ketika kita berpikir merawat tanaman, memelihara tanaman, menanam tanaman itu secara dimensi yang sangat ribet, maka ribetlah yang kita dapat. Sedangkan saya mulai di channel ini mengajak kita semua untuk menyederhanakan pola pikir. Kita kembali berkonsep seperti nenek moyang kita. Kita mulai berkebun dengan cara yang sederhana, organik, sabar, dan telaten. Itu organik, sabar, telaten, sederhana. Jadi seperti itu. 4 hal itu yang saya terapkan. Hasilnya, saya dan keluarga menikmati selama ini 3 tahun kami berkebun di pekarangan rumah kami. Sudah banyak sekali yang kami bisa hasilkan di sana. Tidak hanya kami bisa konsumsi sendiri, tapi kami bahkan bisa menjualnya. Seperti itu. Oke, kali ini saya akan mengajak semua pemirsa Bali Organic TV untuk melihat stok pupuk saya yang ada di halaman belakang. Ikutin saya, oke? Nah, kita udah ada di halaman belakang dan inilah stok pupuk saya yang saya simpan di bawah. Jadi kompos saya ya seperti ini, kita bisa lihat, oke? Oke, di mana? Iya. Nah, ini dia. Inilah yang saya sebut sebagai persediaan kompos saya.
Nah, ini sudah mulai membusuk. Saya tidak menggunakan sama sekali yang namanya lagi. Kalau dulu saya masih menggunakan yang namanya Rai M4, kemudian untuk mempercepat komposisasi. Cuman sekarang saya sudah nggak sebegitu ribetnya lagi. Saya tinggal sabit itu yang masih hijau-hijau, masih banyak stok. Kita sabit, kemudian kita tumpuk di sini. Kemudian saya siram keesokan harinya menggunakan air cucian beras. Itu jadi rumput yang sudah saya sabit, kemudian saya tumpuk, saya siram dengan air cucian beras. Bagus juga kalau kita isi sedikit gula merah boleh, gula pasir boleh, sedikit aja. Jadi nanti biarkan proses pembusukan itu alami. Nah, saya bikin beberapa titik yang seperti ini ya. Oke, kita lihat lagi ini. Nah, ini juga ada. Ini juga sudah mulai membusuk, lihat mulai menghitam. Nah, yang seperti inilah yang saya pakai untuk stok pupuk saya. Jadi Anda bisa bayangkan betapa sederhananya cara saya bertani. Saya menggunakan ini untuk saya taruh begitu saja langsung di dalam media pot atau polybag. Oke, untuk prakteknya saya akan segera bikin videonya sebentar lagi. Oke, misalkan seperti ini adalah jeruk limau yang saya punya, sudah berbuah juga. Sudah berbuah beberapa kali. Saya akan pupuk lagi karena sudah lumayan lama saya nggak pupuk. Jadi yang pertama saya menggunakan tadi seperti yang saya di belakang rumah saya katakan tadi, ini adalah rumput dari saya pangkas sabit di belakang rumah, kemudian saya tumpuk, saya siram pakai air cucian beras, kemudian saya biarkan kurang lebih 1 bulan. Akhirnya sudah seperti ini, menghitam seperti ini. Jadi kita bisa langsung sebar aja di sini, di bawah-bawah perakaran seperti ini. Kita berikan, tidak perlu banyak karena kita berikannya, kalau pemupukan seperti ini kita pupuk setiap 1 minggu sekali. Jadi seperti ini. Kemudian kita tumpuk dengan media tanam lagi. Kemudian kita tutup dengan media tanam lagi. Oke, setelah seperti ini kita bisa siram lagi dengan air cucian beras. Jadi biasanya dalam kurun waktu seminggu setelah ditumpuk dengan media tanam seperti ini, biasanya dia akan turun lagi. Ini akan turun, artinya kompos itu sudah berhasil diserap oleh akar. 1 minggu, 2 minggu dia akan turun media tanamnya. Kemudian kita bisa pupuk lagi. Demikian seterusnya. Untuk pemberian pada tanaman yang masih kecil, belum sebesar ini, biasanya saya menggunakan kompos ini. Saya potong-potong terlebih dahulu. Saya cincang pakai alat manual aja. Kemudian saya tanam di permukaan atau di samping-samping dari tanaman itu. Saya nggak gunakan penambahan media tanam, tapi saya bikin semacam parit, kemudian saya tanam di parit itu. Jadi biasanya dalam waktu 1-2 bulan ini sudah hancur, sudah menyerap ke dalam tanahnya. Jadi selalu seperti itu. Jadi inilah saya katakan bahwa pemupukan saya itu nggak pernah beli, nggak pernah lagi yang saya memproses pemupukan dengan cara yang ribet, itu nggak pernah. Jadi tetap aja selalu saya gunakan cara-cara sederhana. Makin sederhana makin bagus, makin murah makin bagus. Tanaman sehat, hama juga relatif sangat minim. Dan saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya, tapi saya rasa sejak 1 tahun terakhir serangan hama sangat minimal. Tomat di dalam polybag yang saya tumbuh kembangkan beberapa bulan yang lalu. Nah, ini sama sekali tidak mendapatkan pupuk buatan sama sekali. Jadi benar-benar dia itu tumbuh hanya dari gulma. Jadi pohon tomat ini hanya disupport atau dibantu dengan pupuk rumput atau gulma yang saya tanamkan ke dalam media polybag ini. Cukup subur, meskipun buahnya mungkin tidak begitu besar karena memang dari segi bibit kami memakai bibit dari dapur begitu. Oke, kemudian
Ini anak saya sedang memetik, kegiatan kami rutin di rumah. Jadi ketika sudah ada yang merah, kami petik seperti itu. Ini tidak hanya menyenangkan, tapi juga menyehatkan. Kemudian mendidik anak kita juga agar tidak hanya bermain HP atau bermain gadget, akan tetapi juga memiliki kegiatan yang positif yang dapat menumbuh kembangkan kreativitas si anak. Kita beralih kepada ini, seperti yang saya jelaskan tadi, ini gulma. Jadi gulma ini saya cabut, kemudian saya benamkan di tanah atau di media tanam. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar pohon ini dibantu oleh gulma itu sendiri. Kita diamkan selama 2 minggu, otomatis gulma itu mengering seperti itu. Ini pohon cabai. Jadi pohon cabai yang sudah tumbuh ini sudah mulai berbunga, cukup lebat, dan sekali lagi ini bebas pupuk kimia. Jadi semua organik, semua dibantu oleh media tanam yang subur tadi ditambah dengan gulma-gulma. Oke, ini adalah salah satu contoh lagi bagaimana teknik saya seperti yang saya sudah buat video kemarin. Saya membuat polybag dari daun pisang, kemudian daun pisang itu mengering karena ini sudah tumbuh, jadi dia mengering. Kemudian saya masukkan ke dalam kantung daun pisang yang lebih besar. Dia menyuburkan ini anakan dari cabai ini. Ketika ini sudah berusia 1 bulan atau sudah 28 hari, ini pun akan mengering. Kemudian kita bisa pindahkan langsung ke tanah atau ke polybag yang lebih besar. Dan daun pisang ini yang masih hijau ini pun akan jadi kompos. Jadi terus seperti itu. Inilah yang saya bilang sebagai pemupukan yang mengembalikan sistem sirkulasi atau rantai makanan di alam secara alamiah. Jadi saya tidak mengintervensi dengan pupuk-pupuk yang saya racik sendiri atau saya buat sendiri. Memang mungkin ini ilmunya agak nyeleneh, agak terlalu sederhana, tapi bagi saya berhasil menumbuhkan banyak sekali tanaman buah dan sayur dengan metode seperti ini. Oke, saya di sini sudah panjang lebar menjelaskan fase pertama pemupukan secara sederhana, natural, dan organik. Jadi untuk ke depan saya akan membuat video lagi di sambungan video berikutnya, bagaimana cara merawat tanaman juga secara simpel, murah, tanpa ribet, kemudian tentu saja organik. Jadi ini adalah metode yang mungkin bagi sebagian orang terlalu sederhana, tidak masuk di akal, karena jujur saya juga dulu kalau saya melihat video saya sekarang ini juga saya pasti akan mengkritik kok seperti itu. Jadi di sini cukup sekian dulu. Kita lanjut lagi di video berikutnya dengan tips mengenai after atau setelah kita memupuk. Oke, jadi kemudian kita ke perawatan nantinya. Oke, jangan lupa tetap pantengin channel ini, kemudian jangan lupa subscribe dan like ya, di share juga bagus. Dan saya harap para subscriber saya tidak pelit-pelit untuk berbagi ilmu ini ke teman-teman, karena ilmu ini sederhana, kemudian ada materi yang sebenarnya sangat bermanfaat di dalamnya, yaitu menyederhanakan pola pikir petani kita.